Es teh manis, salah satu minuman yang kerap dikonsumsi, terlebih di saat cuaca panas. Karena rasanya yang menyegarkan, juga harganya yang murah sehingga membuat orang tertarik dan menjadikan pilihan minuman sehari-hari. Minuman manis satu ini juga kerap jadi pendamping makanan yang tersedia di berbagai tempat makan. Namun, di balik rasa manis dan kesegarannya, rupanya es teh manis menyimpan sejumlah risiko, terlebih jika mengonsumsinya secara berlebihan alias setiap hari. Dosen gizi Ulfa Najamuddin mengatakan larangan konsumsi es teh manis berlebihan karena mengandung gula di dalamnya. Menurutnya, konsumsi gula yang tinggi bisa menyebabkan kadar gula darah yang tinggi, karena kandungan gula yang mudah diserap tubuh, berbeda halnya dengan karbohidrat kompleks yang sulit dicerna. Salah satu fungsi gula adalah sebagai bahan bakar yang diolah menjadi energi, sehingga jika dikonsumsi berlebihan akan disimpan sebagai lemak atau glikogen. Penumpukan glikogen akan menyebabkan gangguan metabolisme tubuh hingga jantung. Mengonsumsi es teh manis berlebihan menyebabkan diabetes karena insulin yang mengubah gula menjadi glikogen harus bekerja keras. Bahkan kandungan gula dalam es teh manis bisa memicu obesitas, karena umumnya mengandung 250 kalori per porsi, memicu stroke hingga gagal ginjal. Nah, manis itu artinya dia mengandung gula biasanya, gula tinggi. Nah, sebenarnya efek negatif dari konsumsi teh itu adalah karena kandungan gulanya. Seandainya kalau cuma es teh tanpa manis, itu sebenarnya fine, baik-baik saja. Tapi kalau ada gulanya, itu tidak akan berdampak negatif ke tubuh. Nah, apa saja sih dampak negatif dari konsumsi gula yang berlebihan? Nah, ada beberapa efek dari konsumsi gula ini. Yang pertama adalah gula yang dikonsumsi berlebihan itu biasanya tidak beda kalau kita konsumsi karbohidrat kompleks. Kalau gula itu langsung diserap dan masuk ke pembuluh darah. Nah, artinya kalau kita konsumsi gula tinggi, gula darah juga akan ikutan tinggi. Nah, kalau tinggi berlebihan, sedangkan sel itu punya batas kemampuan untuk mengkonversi gula menjadi energi. Kan salah satu fungsi gula sebenarnya adalah untuk sebagai bahan bakar, jadi diubah jadi energi. Tapi seperti juga kalau kita berlebihan makanan, kita biasanya kan nyetok kan. Nah, tubuh pun seperti itu. Tubuh itu kalau kelebihan gula akhirnya karena tidak tahu tidak bisa diolah, dijadi energi, makanya disimpan. Nah, disimpan itu dalam bentuk lemak, namanya glikogen, ya. Jadi kalau konsumsi gula terus-menerus tanpa henti, ya, maksudnya tiap hari mungkin tinggi sekali, akhirnya tumpukan glikogen dalam tubuh juga itu akan meningkat. Nah, kalau lemak dalam tubuh meningkat, glikogen sama dengan lemak ini meningkat, itu akan mengganggu proses metabolisme tubuh. Nah, selain penumpukan lemak dalam tubuh, salah satu juga efeknya adalah gangguan dari insulin. Jadi kan insulin tadi itu fungsinya untuk mengubah lemak ini mengubah gula ini menjadi glikogen. Nah, kalau dia kerja keras tiap hari begitu, insulin akan kalah dan akhirnya bisa berisiko terkena diabetes mellitus. Jadi itu salah satu efeknya. Yang lain itu kalau terus untuk efek dari penumpukan lemak kan banyak, ya. Pertama mungkin berisiko penyakit jantung, hipertensi, obesitas dan sebagainya. Menurut Ulfa, teh memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi. Kafein ini jika dikonsumsi lebih dari 500 mg sehari, bisa berdampak pada metabolisme yang bisa memicu salah satunya kerja jantung yang berat. Dirinya juga menekankan bahwa minuman es teh manis biasanya ditambahkan hiasan seperti boba yang mengandung natrium. Natrium yang tinggi bisa menyebabkan hipertensi karena natrium mengganggu keseimbangan tubuh. Menurutnya, es teh sebenarnya memiliki manfaat jika tidak ditambahkan dengan gula. Teh yang mengandung seperti tanin bisa bersifat sebagai antioksidan. Ulfa menyarankan agar membatasi mengonsumsi minuman manis tidak terbatas pada es teh manis saja, serta membiasakan diri untuk mengurangi konsumsi gula. Zulkarnain, Unhas TV.